saya Nur Eka Syarina Ramadhani Basyar. Dan saya Gina Nazira. Kami dari kelas 7C Aisyah binti Abu Bakar. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, saya membawakan kultum tentang Abu Bakar Asyid. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Ia lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah Rasulullah SAW lahir. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera, dini atau awal. Sebab itu ia dipanggil Abu Bakar. Sejak kecil Abu Bakar senang melakukan kebajikan dan hal-hal terpuji lainnya. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menjadi tali silaturahim, selalu berbuat baik, dan selalu berkata benar, dan juga selalu membantu kesulitan orang lain dan menghormati orang yang lebih tua." Begitu kesaksian Ibnu Duhuna, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang pertama masuk Islam. Ia adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling setia menemani Rasulullah mulai dari masuk Islam hingga meninggal. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Saat itu Kamis 27 Safar tahun ke-14 Hijriah. Waktu tengah hari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, beliau tidak akan kemari pada saat ini kecuali ada hal penting." Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Setelah memastikan rencana hijrah, Rasulullah SAW pulang dan menunggu hingga waktu malam tiba. Pada hari yang sama, para tokoh kafir Quraisy sedang mengumumkan Rasulullah SAW. Mereka berniat membunuh Rasulullah SAW. Setelah lewat tengah malam, mereka meyakini inilah cara terakhir menghentikan Rasulullah SAW berdakwah kepada Islam. Ketika malam semakin larut, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya lalu menuju ke rumah Abu Bakar tanpa sepengetahuan orang-orang yang memusuhinya. Mereka berdua berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar mengisi. Mereka justru menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah, tidak langsung menuju ke Yastrib, Madinah. Setelah sampai di dekat bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah SAW sambil menggendong naik ke atas bukit. Di depan mulut gua yang disebut Gua Sur, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, engkau jangan masuk. Sebelum aku masuk, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang kena, bukan engkau." Abu Bakar masuk dan membersihkan gua itu dan menutup lubang-lubang yang ada di dinding gua tersebut menggunakan kain yang ia sobek. Setelah itu, Abu Bakar berkata, "Silahkan masuk ya Rasulullah." Rasulullah masuk ke dalam gua lalu menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan matanya. Abu Bakar menjaganya dan tiba-tiba ada hewan berbisa yang menggigit kaki Abu Bakar dari dalam lubang yang ia tutup oleh kain. Abu Bakar berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun rasa nyeri yang sangat membuat Abu Bakar meneteskan air matanya lalu terkena di muka Rasulullah SAW. Rasulullah pun terbangun dan bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi?" "Aku diserang binatang berbisa, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah meludahi luka tersebut dan rasa nyeri hilang seketika. Lalu Abu Bakar mendampingi Rasulullah SAW dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari, 3 hari di Gua Sur dan 7 hari di perjalanan Yastrib, Madinah. Sampai mereka di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 Hijriah. Abu Bakar, seorang yang pemberani, Ali bin Abu Thalib berkata, "Ketika perang Badar, kami mendirikan tenda untuk Rasulullah SAW. Lalu kami bertanya, siapa yang ingin mendampingi Rasulullah SAW agar tidak ada musuh yang dapat mendekatinya? Demi Allah, tidak ada yang maju selain Abu Bakar. Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan." Putri Abu Bakar, Aisyah, menceritakan ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40.000 dinar dengan emas. Yang menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar seorang yang cerdas dan berilmu luas. Abdullah bin Umar pernah ditanya, "Siapakah yang memberikan fatwa kepada Rasulullah SAW?" "Abu Bakar dan Umar, dan aku tidak mengetahui orang lain selain mereka berdua." Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama. Abdullah bin Umar kisah,
akan memilih orang-orang. Kami pun memilih Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Dan terlihat Rasulullah SAW tidak menentang hal itu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Abu Bakar pun menjawab, aku. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang ikut mengantar jenazah? Abu Bakar pun menjawab, aku. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar pun menjawab, aku. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar pun menjawab, aku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah semua perkara yang aku sebutkan ini dilakukan oleh seseorang melainkan orang itu akan masuk surga. Ketika Rasulullah SAW jatuh sakit, kemudian sakitnya makin parah, beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar menjadi imam sholat, petunjuk. Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya, wahai Bilal, jika waktu sholat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar menjadi imam. Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dibayat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah selama 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah banyak memberikan karya-karya perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslimin. Antara lain memerangi orang-orang yang murtad yang keluar dari Islam, melanjutkan rencana pengiriman pasukan-pasukan Utsman bin Zaid yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW, memerangi para pembangkang zakat dan juga memerangi nabi palsu, lalu membuka Al-Quran. Ini pembukaan Al-Quran datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Awalnya Abu Bakar berkali-kali menolak pendapat itu, namun setelah diskusi yang panjang, akhirnya Abu Bakar menerima hal tersebut. Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Thabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad SAW. Dia bercerita kepadanya, sesungguhnya Umar telah berkata kepadaku bahwa banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, sang nabi palsu dengan pasukannya. Aku khawatir hal yang sama juga menimpa para penghafal Al-Quran dalam peristiwa lainnya. Akibatnya akan hilang sebagian besar dari Al-Quran. Wahai Zaidi, engkau anak muda yang cerdas. Kami mempercayai sebelumnya bahwa engkau juga diutus wahyu Rasulullah. Jadi carilah ayat-ayat Al-Quran itu lalu kumpulkan. Zaid menolak sambil berkata kepada Abu Bakar dan Umar, mengapa kalian akan melakukan yang tidak pernah Rasulullah lakukan? Sekali lagi Zaid menolaknya. Tidak, sambil bergumam, andai kata ia membebaniku untuk memindahkan sebuah gunung, itu jauh lebih ringan daripada perintahnya mengikutkan ayat-ayat Al-Quran. Namun setelah diskusi, Zaid menerima dan berkata, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hatiku seperti halnya Allah membukakan pintu hati Umar dan Abu Bakar. Mulailah aku mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dedaunan, pelepah kurma, tulang belulang, dan juga dari penghafal Al-Quran. Setelah terkumpul jadi satu mushaf, Khalifah Abu Bakar menyimpannya hingga wafat. Inilah jasa Abu Bakar yang sangat berharga dan masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Pada hari-hari terakhirnya, Abu Bakar sakit demam sekitar 15 hari. Beliau pun masih berpikir untuk kebaikan di Islam dan kaum muslimin. Abu Bakar berusaha mencarikan pemimpin terbaik untuk kaum muslimin, memikirkan persatuan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari perselisihan. Dia juga memanggil beberapa sahabat senior untuk dimintai pendapat tentang Umar. Dia juga memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan surat wasiat dan memberikan cat tempel dan membawanya keluar untuk dibacakan kepada kaum muslimin agar mentaati dan menerima keputusan Abu Bakar, dan menetapkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya memimpin kaum muslimin. Aisyah putri Abu Bakar berkisah, pada penghujung hidupnya
Abu Bakar pernah bertanya kepadanya, pada hari apakah Rasulullah SAW wafat? Pada hari Senin. Semoga aku meninggal antara saat ini atau malam nanti. Ternyata Abu Bakar meninggal pada malam Selasa dan dimakamkan sebelum subuh. Abu Bakar adalah sahabat sekaligus murid dari Rasulullah SAW. Ia mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap seseorang kepada sahabatnya dan murid kepada gurunya, yaitu rela menemani dalam suka dan duka, siap membantu dan menolong dalam harta, tenaga, waktu, bahkan jiwa, dan selalu berusaha menghormati, memuliakan, dan melindungi kehormatannya. Seseorang akan selalu dikenal dengan baik jika ia telah berkarya untuk kebaikan umat manusia, dan sebaliknya, ia akan dikenal buruk jika ia berlaku jahat bagi manusia. Oleh karena itu, hendaklah kita beramal baik sebanyak-banyaknya kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin atas dasar iman kepada Allah agar menjadi jariah pahalanya terus mengalir meski seseorang telah meninggal dunia. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.